Maka inilah yang dikatakan baik ataupun buruknya seseorang sangat tergantung kepada lidah dan hati. Apabila lidah kita baik, hati kita baik, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang baik. Tetapi apabila lidah kita buruk, hati kita buruk, tentu kita akan melakukan perbuatan yang buruk. Maka menyogot lidah, maka akan lahir hati yang god. Menyobruk lidah akan lahir tak pegahaba. Maka ini penting untuk menjaga lidah di dalam bulan Ramadan supaya menjadi kebiasaan pada bulan-bulan yang lain. Suatu ketika seorang hamba Allah yang bernama Luqmanul Hakim diminta oleh tuannya untuk menyembelih seekor kambing. Kemudian setelah Luqmanul Hakim menyembelih seekor kambing, datanglah tuannya berkata kepada Luqmanul Hakim, "Wahai Luqmanul Hakim, berikan kepadaku 2 daging yang paling baik." Maka Luqmanul Hakim memberikan lidah dan hati pada kambing tersebut. Giliran yang pada waktu yang lain pun tuan tersebut berkata kepada Luqmanul Hakim, "Wahai Luqmanul Hakim, sembelihlah kambing dan berikan aku 2 daging yang paling buruk." Luqmanul Hakim pun memberikan lidah dan hati. Apa hikmahnya? Apa motivasinya? Apa pelajaran yang dapat kita petik daripada sejarah tersebut? Ternyata baik ataupun buruk seseorang sangat tergantung kepada lidah dan hatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuma. Shadaqallahul azim. Setelah kita memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan para sahabat beliau sekalian. Mari yang saya muliakan terutama sekali kepada guru kita bersama Imam Musalla Al-Mukhlisin beserta seluruh pengurusnya yang insya-Allah Allah muliakan. Juga yang mulia kepada ketua komplek beserta seluruh pengurusnya yang insya-Allah Allah muliakan. Juga yang mulia kepada guru-guru kami dan orang tua kami, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah Isya, Tarawih dan Witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqalu ila arba'ati nafarin, dalil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimi fi syahri Ramadan." Dalam hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang bahwasanya ada 4 golongan yang dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama, golongan yang dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa taala yaitu dalil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Juga Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Maka sangat pantas dan wajar bagi kita ketika kita berada di dalam bulan suci Ramadan untuk kita membaca Al-Quran. Rugi kita berada di dalam bulan suci Ramadan apabila hari kita lewatkan, malam kita lewati tanpa kita membaca Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Tentu kita akan selamat apabila kita berada di dalam petunjuk. Dan tentu kita akan celaka dan bahkan binasa ketika kita keluar daripada petunjuk. Juga dalam Al-Quran Allah mengatur yang mana perintah dan yang mana larangan. Dalam Al-Quran Allah mengatur
tentang ibadah yang berhubungan dengan Allah dan ibadah yang berhubungan dengan sesama manusia. Juga Al-Quran merupakan obat daripada segala masalah. Ketika kita punya masalah, maka bacalah Al-Quran. InsyaAllah masalah kita akan selesai. Baik itu masalah dengan keluarga, masalah dengan pekerjaan dan lain sebagainya, maka bacalah Al-Quran. Baik sampai dia tanya ketika punya masalah, kita mengambil uang untuk kita royal pada tempat yang sia-sia, bahkan tempat yang dimurka oleh Allah. Kita fikir dengan kita royal uang tersebut akan membuat masalah kita selesai. Ternyata ketika pulang daripada tempat tersebut bukan selesai masalah, bahkan bertambah masalah. Kenapa demikian? Karena harta sudah habis, namun masalah belum selesai. Juga Al-Quran merupakan obat daripada segala penyakit. Lebih-lebih kepada kita manusia pasti ada penyakit hati. Baik itu ujub, riya, sum'ah, takabbur dan penyakit-penyakit hati yang lain sebagainya. Maka obatilah penyakit hati tersebut dengan membaca Al-Quran. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan sering-sering kita menyebut-nyebut nama Allah, maka hati kita akan tentram dan sejahtera. Maka sangat penting ketika kita berada di dalam bulan Ramadan ini, kita jadikan sebagai momentum untuk kita membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan tentu jauh lebih besar pahala dibanding kita baca Al-Quran pada bulan-bulan yang lain. Bila mana di bulan yang lain satu huruf kita baca Al-Quran dengan berwudu, Allah balas dengan 10 kebaikan. Tetapi di dalam bulan Ramadan, apabila kita membaca satu huruf dengan berwudu, tentu Allah akan membalas dengan lipatan ganda, bahkan 700 kali lipatan ganda. Teman kecukup rugo katanya olehlah pura Ramadan bersama kita, namun kita belum pernah membaca Al-Quran. Minimal kita khatam Al-Quran pada Ramadan ini, walaupun tidak sempat 3 kali, minimal 1 kali. Tidak sempat kita khatam 1 kali, kita sibuk dengan pekerjaan, kadang-kadang jangan pernah kita melewati untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Ataupun hanya sempat baca minimal kalau blok Al-Quran. 30 hari Ramadan bersama kita, ataupun 20 hari, 29 hari Ramadan bersama kita. Hingga tamat dibaca Al-Quran, minimal kita tamat di dalam membuka Al-Quran. Jangan pernah kita melewati hari Ramadan dengan tidak membaca Al-Quran. Karena besar sekali keutamaan yang Allah berikan kepada kita yang membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana." Bacalah olehmu akan Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bahwa sesungguhnya di akhirat kelak Al-Quran akan memberikan pertolongan kepada kita yang mau membaca Al-Quran. Apalagi kita mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut. Jangankan di akhirat kelak, di alam barzakh saja, ketika kita tidak mau membaca Al-Quran di dunia ini, tentu kita akan binasa. Ketika malaikat Munkar wa Nakir bertanya kepada kita semua, "Ma imamuka?" Yang mana imam kalian? Tentu apa yang akan kita jawab pada waktu itu? Padahal jawaban yang sahih, yang tepat supaya kita tidak disiksa oleh malaikat, itulah Al-Qur'anu imam. Coba kita tanya pada pribadi kita masing-masing. Mampukah kita menjawab Al-Qur'anu imami, Al-Quran imamku? Sementara di dalam dunia kita tidak pernah membaca Al-Quran, apalagi mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut. Itu yang pertama. Adapun golongan yang kedua yang dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu wahafizil lisan, senantiasa menjaga lidah, lebih-lebih di dalam bulan Ramadan ini. Maka bulan Ramadan merupakan bulan yang pantas bagi kita untuk menjaga lidah. Dan ini merupakan keistimewaan yang sangat luar biasa. Di antara 5 keistimewaan yang Allah berikan kepada kita berada di dalam bulan suci Ramadan, yaitu khulufu famis shaimi atyabu indallah min rihil miski. Bau mulut orang yang berpuasa akan lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik. Sehingga kita jujur ketika kita berada dalam bulan Ramadan, bau mulut kita tidak sedap, tidak nyaman. Sehingga kita hati-hati dalam berbicara.
Takut-takut dia tak pegang habar dia, takut hidup hidung kau. Pakai karena babah kita tidak makan dan tidak minum, wajar 14 jam kita tidak makan dan tidak minum. Tetapi ada hikmah. Apa hikmahnya? Kita akan menjaga perkataan daripada perkataan yang sia-sia. Tentu kita akan berkata yang baik, yang ada manfaat. Sesuai dengan hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah berkata yang baik ataupun diam daripada perkataan yang sia-sia. Selama dalam Ramadan ini, mari kita jaga lidah. Bukan hanya perut yang kita jaga daripada makanan dan minuman, lidah juga mesti kita jaga. Jangan kita berkata yang kasar, jangan menghujat, jangan menghina dan lain sebagainya. Selain mendapat dosa daripada Allah, gara-gara kita tidak mampu menjaga lidah, walaupun lidah tiada bertulang, tetapi kebanyakan manusia terjerumus ke dalam neraka karena tidak mampu menjaga lidah. Juga dengan tidak mampu menjaga lidah di dalam bulan Ramadan akan membuat pahala kita batal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan kita kadang-kala lebih kikir dalam bersedekah terhadap harta. Kita lebih giat ataupun mudah ataupun semangat di dalam gemar bersedekah pahala. Kita lebih galak tajuk pahala ke kau ketimbang kita sumbangkan sebagian harta kita, baik wakaf, infak pada tempat yang Allah ridha. Maka inilah yang dikatakan baik ataupun buruknya seseorang sangat tergantung kepada lidah dan hati. Apabila lidah kita baik, hati kita baik, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang baik. Tetapi apabila lidah kita buruk, hati kita buruk, tentu kita akan melakukan perbuatan yang buruk. Maka menyogot lidah, maka akan lahir hati yang god. Menyobruk lidah akan lahir tak pegang habar. Maka ini penting untuk menjaga lidah di dalam bulan Ramadan supaya menjadi kebiasaan pada bulan-bulan yang lain. Suatu ketika seorang hamba Allah yang bernama Luqmanul Hakim diminta oleh tuannya untuk menyembelih seekor kambing. Kemudian setelah Luqmanul Hakim menyembelih seekor kambing, datanglah tuannya berkata kepada Luqmanul Hakim, "Wahai Luqmanul Hakim, berikan kepadaku 2 daging yang paling baik." Maka Luqmanul Hakim memberikan lidah dan hati pada kambing tersebut. Giliran yang pada waktu yang lain pun tuan tersebut berkata kepada Luqmanul Hakim, "Wahai Luqmanul Hakim, sembelihlah kambing dan berikan aku 2 daging yang paling buruk." Luqmanul Hakim pun memberikan lidah dan hati. Apa hikmahnya? Apa motivasinya? Apa pelajaran yang dapat kita petik daripada sejarah tersebut? Ternyata baik ataupun buruk seseorang sangat tergantung kepada lidah dan hatinya. Apabila lidah kita sering berkata yang sia-sia, sering berkata yang kotor, akan membuat hati kita menjadi kotor. Apa efek selanjutnya? Akan membuat kita mudah di dalam melaksanakan kemaksiatan dan akan membuat diri kita berat di dalam meninggalkan yang namanya kemaksiatan dan berat di dalam berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Ramadan ini, mari kita jaga lidah, mari kita jaga hati supaya puasa kita yang telah kita lakukan selama 12 hari menjelang 13 hari besok, menjelang 13 hari yang sudah kita lalui, maka puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat sidang jamaah Isya Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan yang ketiga, golongan yang dirindukan oleh syurganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa mudha'il ji'an, orang yang senantiasa memberikan makanan kepada orang lain, lebih-lebih di dalam bulan Ramadan ini. Apabila seorang mukmin mau memberikan makanan kepada mukmin yang lain di dalam bulan Ramadan, maka Allah akan memberikan makanan di akhirat kelak daripada buah-buahan syurga. Barang siapa yang memberikan minuman kepada mukmin lain dalam kehausan di dalam bulan Ramadan,
maka Allah akan memberikan minuman daripada minuman syurga. Kalau bukan dalam Ramadan, kita perbanyak sedekah, kapan lagi ibadah Allah sekalian? Bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa, bulan yang memiliki keagungan dan keistimewaan yang luar biasa. Tamu Allah yang sangat mulia. Salah satunya adalah bulan Ramadan, merupakan bulan dilipat gandakan pahala atau kebaikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bulan Ramadan ini mari kita perbanyak sedekah. Lebih-lebih kita seorang anak yang masih punya orang tua, mari kita hari ini berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah merawat kita, mendidik kita, memberikan belanja kepada kita, sehingga kita hari ini menjadi anak yang sukses, anak yang bahagia. Apa yang mereka harapkan daripada kita, itulah kebahagiaan. Ketika mereka melihat kita dalam keadaan bahagia, ketika melihat kita dalam keadaan punya harta dan jabatan, mereka berderai air mata, bukan air mata kesedihan yang mereka tumpahkan, melainkan air mata kebahagiaan. Hari ini kita enak bersama keluarga, pergi ke semua booking tempat untuk buka puasa bersama, sahur bersama keluarga. Coba bayangkan orang tua kita di rumah hari ini yang sudah tua renta, yang pendengarannya sudah tidak boleh akurat, penglihatannya sudah boleh kabur. Mereka sangat mengharapkan jasa daripada kita, balasan daripada kita, bentuk kebahagiaan. Apakah 13 hari Ramadan bersama kita, adakah kita termasuk orang yang memberikan makanan walaupun satu kuih, walaupun satu minuman kepada orang tua kita? Apakah kita sebagai anak yang bagaikan kacang lupa padat kulitnya? Ingat Al-Qamah, orang yang ahli ibadah dan berbuat kebaikan kepada Allah, namun di akhir kehidupan Al-Qamah tidak mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Apa penyebab kesalahan Al-Qamah? Ketika dia sudah berumah tangga, sudah mulai dia melupakan orang tuanya. Maka dalam Ramadan ini mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Berilah makanan dan minuman kepada mereka dengan mereka berbuka puasa. Ingat yang bahwasanya kapan baru berarti orang tua? Ketika mereka sudah kembali. Hawa dan jom jauh rinci anda lepas jauh. Hawa dan balik jauh rinci anda balik balik. Hawa dan pandang rinci anda lepas pandang. Tetapi ketika orang tua masih bersama kita, kita abaikan, kita telantarkan begitu saja. Ingat bahwasanya siapa yang mau berbakti kepada kedua orang tua di dalam bulan Ramadan, bagi kita yang masih punya orang tua, kita memberikan makanan ataupun belanja untuk membeli makanan dan minuman sebagai bekal untuk berbuka puasa. Bagi kita yang tidak lagi punya orang tua, kita kirimkan doa kepada orang tua kita supaya bahagia di alam barzakh sampai akhirat kelak. Maka kita termasuk hamba-hambanya Allah yang mau berbakti kepada kedua orang tua di dalam bulan Ramadan, yaitu Allah akan memandang kita dengan pandangan kasih sayang. Maka ini keistimewaan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita selaku umat Muhammad, yang apabila kita mau berbakti kepada kedua orang tua di dalam bulan Ramadan. Maka mari di dalam bulan Ramadan ini kita berbanyak sedekah, walaupun sedikit sekalipun, karena sedekah yang kita keluarkan walaupun sedikit tetapi secara istiqamah ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keutamaan dan kelebihan yang Allah berikan bagi kita yang mau bersedekah. Di antaranya as-sadaqatu darul bala wa tutawwadul umrah. Dengan kita bersedekah, Allah akan menolak bala dalam kehidupan kita dan Allah akan memanjangkan umur kita. Mana buktinya? Di masa Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, beliau berjalan ke sebuah desa, berbondong-bondong warga desa mendatangi Nabi Allah Isa. Seraya berkata kepada Nabi Allah Isa, wahai Nabi Allah Isa, berdoalah kepada Allah, semoga Allah memberikan kebinasaan kepada pemuda tersebut yang ada dalam desa ini, karena dia telah meresahkan masyarakat. Dia telah meludahkan air, memotori air, menahan air, sehingga kami sangat resah. Pada waktu itu Nabi Allah Isa pun berdoa kepada Allah, sehingga doa Nabi Allah Isa pun diterima oleh Allah.
Sehingga Nabi Allah Isa berkata kepada Allah seraya berdoa, "Ya Allah, berikanlah seekor ular untuk menggigit pemuda tersebut sehingga dalam keadaan kebinasaan." Di detik-detik yang lain ketika pemuda tersebut ingin mencuci sebuah pakaian, di tengah-tengah perjalanan pemuda tersebut membawa 3 roti sebagai bekal. Tetapi dia berjumpa dengan seorang abid. Kemudian berkata abid, "Wahai hamba Allah, apakah engkau membawa makanan?" "Siapa engkau?" "Saya abid, seorang ahli ibadah pada sebuah gunung." Maka dengan rasa kasih sayang pemuda tersebut memberikan 1 roti. Abid tersebut berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah dosa pemuda ini." Dengan rasa gembira pemuda tersebut memberikan roti yang kedua. Abid pun berdoa lagi, "Ya Allah, berikanlah akhlak yang baik kepada pemuda ini." Dengan rasa gembira lagi pemuda tersebut memberikan roti yang ketiga. Seraya abid tersebut berdoa, "Ya Allah, berikanlah sebuah istana dalam syurga kepada pemuda ini." Maka pulanglah pemuda dalam keadaan bahagia dan gembira. Dilihat oleh warga dalam keadaan heran, mengapa pemuda tersebut belum binasa. Ditanyalah semua warga kepada yang namanya Nabi Allah Isa, "Wahai Nabi Allah Isa, bukankah Anda berdoa kepada Allah?" "Ada, saya berdoa kepada Allah." "Mengapa pemuda ini masih selamat?" Gehoilah Nabi Allah Isa akan pemuda tersebut. Ditanya, "Apa amalan yang engkau lakukan sehingga engkau selamat?" Maka pemuda tersebut menjawab, "Saya memberikan 3 roti kepada seorang abid. Kemudian abid tersebut mendoakan kepada saya dengan 3 doa tadi." Maka buka tas, kata Nabi Allah Isa. Kemudian dikala kebuka tas oleh pemudanya, ada seekor ular yang sedang dibelenggu dengan besi. Bertanya oleh Nabi Allah Isa dengan izin Allah, "Kenapa engkau tidak menggigit pemuda ini? Bukankah engkau diperintahkan untuk menggigit pemuda ini?" Maka ular tersebut menjawab, "Bagaimana saya membinasakan pemuda ini, sementara pemuda ini telah didoakan oleh seorang abid dengan berkat rotinya, sedekahnya, dan diaminkan oleh malaikat. Ternyata pemuda ini selamat daripada kebinasaan, panjang umur, dan bahkan diampuni dosa oleh Allah karena manfaat bersedekah." Lebih-lebih sedekah yang kita keluarkan di dalam Ramadan, kadang ini merupakan sedekah terakhir dalam Ramadan kita, sedekah terakhir pada malam ini, infak wakaf ini akan menjadi dhillul mu'minina yaumal qiyamah sadaqatuhu. Sesungguhnya naungan seorang mukmin yaumil qiyamah itulah sedekahnya. Yang terakhir dalam waktu yang singkat ini, golongan yang dirindukan oleh surganya Allah, yaitu wasaimi fi syahri Ramadan, orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Salah satu hikmah Allah menyuruh kita untuk berpuasa, sebagaimana dalam ayat Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Dengan kita berpuasa, maka kita akan menggapai titel takwa. Dengan kita berpuasa, maka kita akan mampu mendidik nafsu kita menjadi nafsu yang baik, nafsu yang mengajak berbuat ibadah dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan akan mendapat keistimewaan yang sangat luar biasa. Di antaranya mendapat ampunan daripada Allah mulai dari waktu imsak sampai berbuka, karena malaikat senantiasa mengucapkan ampunan kepada Allah kepada kita yang mau berpuasa. Sesuai dengan hadis Nabi, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa kepada Allah dengan penuh keimanan dan ihtisaban, mengharap balasan daripada Allah, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Maka jadikanlah puasa yang sedang kita jalani hari ini bukan hanya puasa yang formalitas, bukan hanya menahan makan dan minum saja, tapi jadikanlah puasa yang berkualitas. Artinya menahan segala hal yang membatalkan puasa dan juga hal yang membatalkan pahala puasa. Dengan puasa yang berkualitas, maka akan mengantarkan kita menjadi pribadi-pribadi yang paripurna si Allah Subhanahu wa taala, sehingga di akhir Ramadan nanti dengan puasa yang berkualitas akan mendatangkan kita untuk menggapai sebuah titel yang sangat baik
yang sangat mulia. Itulah la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba yang bertakwa, yang senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala larangannya. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah barangkali yang dapat saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan menjadi renungan, pelajaran serta ilmu tambahan bagi kita bersama. Terima kasih di atas segala berhadiah. Mohon maaf di atas segala kesilapan, kejanggalan dan serba kekurangan lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.